Silakan di-share screen sambil dinyalakan webcam-nya. Baik, Pak. Oh. Terlihat tidak, Pak? Ya, Oke. Kelihatan ya, Pak? kelihatan. Ya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan mempresentasikan proposal sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai menggunakan metode Mora dan profil matching studi kasus di PT Simetrik Integrasi. Latar belakang, PT Simetrik ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang kontraktor elektrikal, terutama untuk kebutuhan jasa servis di gardu induk sejak tahun 2019. Tidak hanya itu, Simetrik Integrasi bergerak di bidang pembuatan panel listrik atau panel maker yang tersebar di seluruh Indonesia sesuai perjanjian kontrak kerja dengan main kontraktor. Jadi Simetrik ini umumnya mengerjakan proyek itu sebagai subkon atau subkontraktor. Maka dari itu, seleksi penerimaan pegawai ini sangat ketat untuk mencari pegawai yang berkompeten, terutama di bidang kelistrikan. Maka dari itu perlu dibuatnya sebuah sistem penerimaan pegawai baru di PT Simetrik sehingga pegawai yang diterima memenuhi kualifikasi untuk didapatkan di berbagai tempat seperti gardu induk milik PT PLN Persero. Identifikasi masalahnya, satu, perusahaan masih manual dalam melakukan penilaian para calon karyawan yang melamar. Kedua, masih dilakukan secara random dan bukan berdasarkan dari hasil nilai masing-masing kalian. Rumusan masalah. Satu, bagaimana membuat aplikasi yang memudahkan perusahaan dalam menentukan pegawai yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dalam bentuk ranking. Dua, bagaimana merancang antarmuka sistem yang mudah dimengerti oleh pengguna atau user, yaitu pelamar kerjanya. Batasan masalah. Satu, perusahaan menentukan seleksi penerimaan pegawai baru untuk mengisi posisi engineer elektrikal berdasarkan kriteria dan bobot yang sudah ditentukan oleh pihak manajemen. Di antaranya yaitu pengalaman, IPK, sertifikat kalian, dan tinggi badan. Sistem penerimaan pegawai ini dibuat menggunakan metode Mora sebagai tahap awal dan profil matching sebagai penentu posisi jabatan. Tujuan, satu, untuk efektif dan efisiensi perusahaan dalam seleksi penerimaan pegawai baru. Kedua, perusahaan dapat menentukan kandidat yang sesuai dengan keahliannya, terutama di bidang electrical power, untuk ditempatkan di set project yang sedang running atau sedang berjalan. Manfaatnya, satu, mempermudah pelamar kerja untuk mendaftar pekerjaan secara online. Dua, dengan adanya sistem ini, manajemen akan lebih mudah dalam mengambil keputusan untuk menentukan engineer baru yang berkompeten di bidangnya. Penjelasan metode Mora dalam penilaian keputusan, metode Mora atau biasa disingkat multi-objective optimization by ration analysis atau biasa disingkat dengan Mora, memiliki tingkat fleksibilitas dan kemudahan untuk dipahami dalam memisahkan bagian subjektif dari suatu proses evaluasi dalam kriteria bobot keputusan dengan beberapa atribut pengambil keputusan. Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan sebuah cara pemilihan yang ideal untuk aplikasi sistem pendukung keputusan penerimaan pegawai di PT Simetrik Integrasi. Penjelasan profil matching. Pada metode profil matching diawali dengan pendefinisan nilai minimum untuk setiap variabel-variabel penilaian. Selisih setiap nilai data testing terhadap nilai minimum masing-masing variabel merupakan gap yang kemudian diberi bobot. Bobot setiap variabel akan dihitung rata-rata berdasarkan kelompok variabel core factor atau faktor yang utama dan secondary factor atau
faktor pendukung. Komposisi CF dan SF adalah 100, tergantung dari kepentingan penggunaan metode ini. Dalam proses akumulasi nilai CF dan SF berdasarkan nilai data testing. Sudah Pak, untuk halo Pak Adam, Pak Andi. Iya. Pak Andi hadir nggak? Ada tadi mana? Ya, sudah saya duluan. Ada Pak. Ini khusus engineer ya. Nggih Pak. Iya. Simetrik ini perusahaan gardu induk. Lebih tepatnya sih Sapon ya Pak. Jadi Oh, yang Subkon itu pemegang tender. memaintenan apa membangun? Kalau kita biasanya itu tender itu ada yang instalasi atau yang maintenance sih Pak. Oh, ada yang membangun dan menginstalasi. Iya. Eh, karyawannya ada berapa banyak? Kalau karyawan itu sih kita nggak terlalu banyak ya Pak. Sekitar 70 atau 80 itu kan cuman nggak teknikal semua. Kalau di engineering sendiri itu kurang dari 10 sih Pak. Ya, kalau kurang dari 10 ngapain pakai repot-repot pakai seperti ini? Kalau pakai ini kan eh, infonya sih nantinya kan mau dipakai Pak. Kalau memang sistem ini berhasil mau dipakai untuk proses rekrutmen. Kalau nggak berhasil kan nggak dipakai kan? Diperbaiki Pak. Kemampuan yang dimiliki pegawainya apa di situ? Apa itu posisinya apa saja? Kalau Posisi pegawai. Oh, itu udah jadi itu. ini saya kan Mora Pak. Hmm. Mora itu sebagai tes penyeleksian tahap Hmm. awal. Terus kalau profil Ada matching profil matching itu buat apa? ini Pak, aspek-aspek yang dinilai Oh, untuk dia cocok di mana gitu. dia ada 3 sih Pak. Jadinya ada software engineering, ada instrument tools, ada electrical support. Kalau posisinya sendiri ada engineer SAS, engineer proteksi, sama yang nilai terendah itu biasanya nanti ditempatkan jadi teknisi Pak. Kriteria penilaian apa saja? Kalau dari software engineering sendiri itu ada 5 Pak. Hmm. Di antaranya kriterianya itu ada PLC, ada bahasa C, ada HMI atau Human Machine Interface, SCADA, sama E-Plan 5 Pak. Oh, ada enggak apa di Excelmu ada enggak ditunjukkan enggak? Gitu. Yang Ini tadi saya nge-share Excel nggak kelihatan ya Pak? kelihatan. Enggak yang kamu barusan bilang ada SCADA terus ada apa tadi loh. Oh ini Pak di kriteria Pak. Gimana? Oh, sub kriteria penilaian. Iya di subkriteria penilaian Pak. Subkriteria penilaian untuk targetnya kan itu ya. Iya nilai target Ya, masing-masing. bukan maksud saya targetnya kalau sebagai PLC, sebagai programmer bahasa C gitu kan ya. Iya Pak. Nah, Itu kalau ingin mengukur ini dia pinter bahasa C apa enggak pakai apa? Gimana caranya? mengukur. Oh ini ininya ya Pak. Apa proses tesnya Iya, itu ya Pak? prosesnya. Biasanya kan dari Departemen Engineering Pak, masing-masing itu punya semacam kuesioner sih Pak. Kuesioner itu kan tinggal ngisi, Yang bukan sudah itu. bukan tes itu kuesioner. Oh iya. Ya, kamu harus bisa ini nih, misalnya harus bisa mengukur ya, menilai orang yang cocok untuk PLC misalnya. Oh, melalui tesnya apa saja berarti misalnya. PLC itu kan Programmable Logic Control.
kemudian human machine interface. Ini kan berbeda-beda kan ya bidang ini ya. Ada Iya, Pak. PLC, ada C, HMI. Kalau SCADA itu job desk-nya apa sih? Kalau SCADA, Sebentar. Jelaskan bedanya aspek dengan kriteria. kalau aspek itu kan misal kayak software engineering, tapi kalau Heeh. subkriteria itu lebih lebih bercabang lagi ya, Pak. Oh, berarti di bagian software engineering itu ada bagian PLC, ada bagian prasasti gitu maksudnya, atau gimana? Iya, Pak. Jadi aspeknya itu software engineering, tapi sub aspek atau kriterianya itu bercabang lagi, ada PLC, ada bahasa C, dan masing-masing punya nilai target sendiri, Pak. Bukan, maksud saya di kriteria itu bagian di kantor apa bidang yang harus dikuasai di kantor? Bidang yang harus di ini sih, Pak, dikuasain Oh, untuk nanti di site. berarti tidak ada divisi PLC misalnya Enggak, atau enggak ya? bukan, Pak, bukan, iya. Tapi dia kalau di software engineering harus bisa PLC, harus bisa bahasa C gitu ya maksudnya ya. Iya, Pak, dengan nilai target masing-masing. Oh, kalau misalnya di situ PLC-nya 3, bahasa C-nya 4, berarti yang lebih tinggi bobotnya bahasa C gitu ya. Iya, Pak. Nah, ini Eh, karena kan jenisnya core itu, Pak, faktor oh, utamanya. oh gitu. Berarti eh, ini di software engineering lebih banyak banyak skill yang banyak dipakai itu sebetulnya bahasa C gitu ya. Iya, karena Itu base. membacanya seperti itu kah? Gitu. Saya kan lagi meraba-raba nih cara membacanya. Iya, Pak, karena base dari PLC atau HMI sendiri ini kan informasi dari engineering katanya memakai bahasa C, Pak. Hmm. Terus dia di bagian software engineering harus bisa PLC gitu. Maksudnya begitu. Iya, Pak. Harus bisa SCADA. Kalau E-Plan ini apa? Applan ini software, Pak, software buat drawing semacam AutoCAD, Pak. Oh, tapi untuk jaringan listrik. Schematic drawing, ya, jalur kabel Hmm. sih, Pak. Hmm. SCADA ini untuk ini ya, software untuk monitoringnya ya, kalau nggak salah ya. Iya, iya, gardu, panel kontrol, Pak. Kode aspek PLC. Oke. So, eh, di tabel aspek penilaian itu kan ada software engineering, instrumen tool, ada technician ya. Iya, Pak. Ini bagian ya. Iya, Pak. Ada engineer, software engineer, ada instrumen tools, engineer, ada teknisi gitu maksudnya ya. Iya, Pak. Oh, berarti ada 3 bagian ini. Instrumen tool itu apain aja? Ngapain aja nih? Kalau kalau apa namanya instrumen tools ini lebih dipakai biasanya di divisi proteksi sih, Pak, engineer proteksi. Itu dia pemakaian apa alat-alat tools kayak injektor Omicron, Kingsyn, GPS antena Omicron. GPS antena. Buat apa sih kok ada GPS di perangkat listrik? GPS antena biasanya gini, Pak, kalau eh, kan kalau yang pertama ini software engineering lebih ke engineer SAS ya, Pak. Setelah SAS nanti melakukan pekerjaannya diuji sama Jaser PLN, tapi sebelum itu biasanya tim proteksi harus harus ngecek lagi, Pak, harus apa namanya di double check lagi apakah ini aman, tegangan sekian aman. Nah, itu kan pengetesannya pakai tools yang sudah dikalibrasi, Pak. Nah, ini dipakai di injektor Omicron, Kingsyn, sama GPS antena, Pak. Hmm. Ada berapa bagian atau berapa nama di perusahaanmu itu untuk profesi-profesi itu? Kalau engineering sendiri ya, Pak, Mm-mm. itu ada engineer SAS atau substation automation system, ada proteksi itu sendiri, sama teknisi sih, Pak. Oh, ada tiga bagian gede itu. Iya, Pak. Lah, kamu di bagian mana? Kalau saya di project monitoring, Pak, Oh, bukan di technical. Iya.
Kenapa nggak dimasukkan di sini project monitoring itu bagian dari mana? Divisi apa itu? Project monitoring lebih ke ini sih Pak, kayak seperti manajemen representatif gitu sih Pak. Oh, administrasinya gitu kali ya. Iya, administratornya. Project Lebih ke monitoring itu dokumentasi. berarti seperti halnya PM gitu ya, project Kalau apa ya, project project manager kali manage ya. Kalau project manager lebih lebih luas kali ya Pak. Kalau monitoring skupnya lebih kecil Pak dibanding. Terus apa yang kamu lakukan sebagai project monitoring itu? Kalau saya biasanya sih dari awal itu Pak tender Pak, ngurus Hmm. awal tender. Tapi setelah apa pengurusan tender, pembuatan apa time schedule buat. Oh, dokumentasi gitulah ya. Iya betul Oh, betul Pak. kalau di Huawei masuk di dokumentasi. Dokumentasi, surat menyurat, surat-surat tender, ya gitu-gitu ya. Iya Pak. Iya. Kenapa nggak kamu masukkan di situ untuk eh, sebagai apa ini? Itu kan juga punya kemampuan tertentu gitu ya, misalnya kemampuan administrasi kah atau aplikasi perkantoran dan sebagainya. Untuk ini seleksi juga gitu sebagai karya sebagai jadi tidak hanya engineer lah gitu. Gitu ya. Engineering Mm-mm. Ya tinggal kamu nanti memikirkan aspeknya apa Pak eh, satunya itu. kalau misalnya project monitor itu kompetensinya apa? Nah, ini yang lagi tren ini ngomongin kompetensi. Oh, kompetensinya harus menguasai Office misalnya, dia nanti masuk di mana ini? Core misalnya ya, kalau dengan bahasamu itu ya, Core misalnya Office. Terus dia juga bisa harus tahu surat menyurat dan sebagainya gitu-gitu. Terus apa lagi selain project monitor dan selain engineer ini bagian di perusahaanmu? Kalau ini konteksnya ini internal apa yang di lapangan, Pak? Nah, pertanyaannya tambah lagi. Nah, apa bedanya di internal dan lapangan gitu? Kalau internal kan mungkin di office, Pak ya. Kalau Ah, engineering ini kan masuknya nanti buat ditempatkan di apa? Di set di lapangan, Pak. hmm. Ya kan kita ngomongin perusahaan, berarti ya luar dalam dong. Kan kamu tadi bikin skripsinya perusahaan apa tadi? Simetrik. Kan kita harus tahu Iya, dulu Pak. nih simetrik itu kalau di luar siapa, yang di dalam siapa, terus mereka ngapain aja dengan siapa, gitu. Hmm. Kalau Berarti, di, Pak, mm, kalau untuk non engineeringnya satu tadi project monitoring ditambahkan ya, Pak. Loh, enggak, saya tanya dulu, kan project monitoring tadi, selain itu, mungkin ada OB kah, cleaning Kalau service, K3, Pak. K3 itu kan juga bertanggung jawab juga dengan monitoring proyek-proyek toh. Iya, Pak. K3 itu gimana posisinya? Dia sebagai apa? K3 engineer atau apa? Namanya apa di situ? Ahli K3 umum, Pak. Oh, ahli K3 umum. Nah, itu kan juga punya kompetensi tuh, ada sertifikasinya Iya. loh. Nah, iya. Terus apa lagi selain project monitoring dan K3? HSE mungkin, nggak di perusahaan minyak kan biasanya ada HSE, Health, Safety, K3 itu and... sama dengan Oh HSE sama ya, bukan, Pak? iya sama-sama. Iya. Bidangnya sama. Apalagi? Kalau itu sih ada project eksekutor ya, Pak. Ya, apa itu project eksekutor? Tukangnya kah atau Jadi apa gitu? dia bertanggung jawab atas cost project tersebut. Jadi dia punya semacam bom gitu, Pak, bill of materialnya. Bertanggung jawab terhadap perencanaan pembiayaan gitu atau gimana? Iya. Jadi ketika project running kan ada proses-proses pembelian material, pengaturan pengiriman material. Hmm. Nah, itu yang bertanggung jawab project eksekutor itu, Pak. Dia yang mengeksekusi. Jadi dia Itu punya batasan-batasan profit project itu. hmm, itu selevel apa? Kalau di tempat saya itu di bawahnya PM, Pak. Hmm, ya, nah itu kan juga punya kompetensi juga kan? Iya, Pak. Bagian planning gimana dia me- mengestimasi misalnya mengestimasi barang Iya, dan sebagainya harus ngecek harga barang dan sebagainya material dan iya, sebagainya gitu ya. iya betul, Pak. Sama lagi selain itu
Nih, buka-bukaan aja udah. Hmm, CS, UB, atau Messenger mungkin. Messenger, Ah, DGA ya Pak, yang PGE itu apa? General Affair, yang biasa Oh, proses General Affair CE ya, General Affair. Untuk General Affair. administrasi perkantoran misalnya ya. Iya Itu. Pak. Nah, itu dibuatkan untuk ini ya. Jadi jangan hanya engineer aja, terlalu kecil kalau engineer ya. Sayang Oh baik, programnya kan kan mau dipakai ini programnya. iya iya Pak. Kak, kalau berhasil. Semoga Amin Pak, berhasil ya. amin. Kan nanti kamu jadi software engineer nanti. Amin Pak. Ya kan? IT ada nggak di situ? IT pengelola IT fisika Kalau kalau IT, atau jadi satu dengan kamu? Kamu kan kalau anak IT IT gitu ya biasanya. biasanya Palu Gada Pak. Ya enggak apa-apa sih. Sementara kamu sekarang masih palu gada, tapi kalau sudah punya kompetensi yang lebih khusus, misalnya sudah bisa bikin aplikasi nih ya, nanti Heeh. bisa bisa ini apa lebih spesifik nanti tugasmu nanti malah bukan palu Iya gada. Pak. Ya. Jangan-jangan nanti kantornya bisa buka divisi IT sendiri untuk mengelola kebutuhan-kebutuhan IT di kantor. Iya Pak. Gitu ya kriteria itu semua yang saya usulkan tadi, kamu buatkan juga ini kriteria pengujiannya ya. Itu jadi Oh, jangan cuma con- software engineering aja. Hmm. contohnya Pak. Ya itu kan kamu sudah kasih contoh nih, software engineering. Nah, ada harus bisa PLC, bisa bahasa C, SCADA dan sebagainya. Nah, untuk bisa mengukur dia bisa PLC dan enggaknya kan ada ujiannya kan pasti. Iya. Oh ini pakai ladder diagram atau pakai apa atau apa konsol dan sebagainya. Kemudian untuk bisa tahu pemrograman bahasa sih kan pasti ada tesnya kan. Ini kan konteksnya dalam apa ini menguji calon karyawan kan. Iya Pak. Nah gitu berarti ini masih bisa di breakdown lagi nih. Kalau dari saya lihat yang di sub kriteria penilaian supaya bisa diwujudkan dalam bentuk apa ini uh, ujian seleksi ya. Maka PLC soalnya apa? Kemudian bahasa C nanti soalnya bagaimana? Begitu juga SCADA dan seterusnya. Begitu juga instrumen dan sebagainya. Terus yang tambahan tadi misalnya project monitoring ya kamu sementara ya ngamatin aja dulu atau berkoordinasi dengan bagian SDM. Atau misalnya kamu kan bisa rasakan sendiri project monitor itu apa sih yang harus dimiliki skillnya untuk menjadi project monitor yang sukses untuk menjalankan tugas. Nah, gitu. Kan nggak mungkin, nggak bisa Office, bisa nggak? Kayaknya nggak mungkin gitu ya, karena dia ada hubungannya dengan apa ngetik, bikin laporan dan Iya Pak. sebagainya. Terus apalagi, oh harus bisa PowerPoint ya, karena dia harus ada presentasi dan sebagainya. Nah, itu aspek aspek penilaian itu namanya, gitu. Atau mungkin hal-hal yang bersifat umum yang tidak seperti subkriteria yang software engineering ini bisa kamu buat umum gitu. Harus bisa Office kah, komputer dikit-dikit dan sebagainya. Gitu. Iya Pak. Eh, iya, itu ya. Terus nanti ujiannya gimana? Pakai sistem yang kamu buat? Kalau proses ujian tesnya ini ya Pak, Tes. Ini kan bu, tes. mungkin offline datang ke kantor kali ya Pak. Ya enggak lah, zaman sekarang udah online ya. Oh, Makanya berarti dibuat. dibuatkan sistem ujiannya kayak online tuh eh kayak di Cisco itu loh. ya, Cisco kalau perlu dibuatkan e-learningnya misalnya panduan umumnya gitu. Datang ke kantor dari gini. Kamu aja lagi di rumah kan ini seminarnya. iya Pak, Gitu ya. kayak Nah, izin. gimana dibuatkan suatu sistem asesmen ya. Asesmen itu ngetes ya melalui sistem yang kamu buat, terus ada nilainya nanti, nilainya keluar. Setelah itu, kalau nilainya sudah keluar, maka algoritmamu sudah
mulai bekerja ini cocok buat mana nih, software engineer atau tool atau electric support atau project ini dengan beserta nilainya ya. Itu jadi konsep komputer input, proses output. Nah, input siswa, calon calon asesi atau yang diuji nguji, terus diproses sama komputermu algoritma, outputnya langsung keluar berupa ini apa alternatif beserta nilainya yang diproses dengan algoritma apa Mora dan profil Profil matching. matching gitu Baik, Pak. gitu ya. Siap, Pak. Kamu sudah lama di sini simetri? Saya jalan 3 tahun, Pak. Oh udah cukup pengalaman lah ya. Kantornya di Iya. mana? Saya di Cikunir, Pak. Oh, Di Cikunir. Bekasi, Cikuniran. Projectnya di apa aja projectnya? Kalau kita yang lagi running itu di GI Tambora, Pak. NTB sama Membangun apa di sana? itu pembangunan ini, Pak, SAS, Pak. Buat Gardinduk Tambora sama 2 Gardinduk lagi. SAS itu apa sih SAS? Kalau yang saya tangkap sih, Pak, dia lebih banyak mengkonfigurasi ya, Pak. Antara panel satu dengan panel ini terus terhubung sama gardu induk apa gitu, Pak. Oh, gitu, gitu. Iya, iya, iya. Itu dulu alumni kita juga ada yang bekerja di bidang itu juga. Oh, Sampai ke luar pulau juga dia. oh iya sama. Heeh. Apalagi ya? Pakai apa? Profil matching dan murah ya? Oke. Iya, Pak. Ya, itu saja sih dari saya. Pak Andi mungkin ada tambahan? Ya, baik Pak. Maaf Pak tadi lagi keluar sebentar. Oh iya Pak. Iya. Ya, terima kasih atas waktunya. Ini saudara siapa tadi? Naufal, Pak. Ya, Naufal ya. Saya sudah baca Iya, Pak. proposalnya. Saya tadi lihat di proposal ya. Itu Iya, permasalahan. Anda kan bekerja di sana ya? Iya, Pak. Kalau saya cek, coba Anda lihat tunjukkan ininya deh, tunjukkan apa proposalnya. Oh, baik, Pak. Mungkin saya 5 menit saja. Coba. Ya, mana? Terlihat, Pak. Belum, masih proses. Oke. Ya, ini saya melihat beberapa aspek saja ya. Ya kan di latar belakang ya, latar belakang Ya, tadi, karena tadi udah banyak dibahas oleh Pak Adam terkait konten ya. Untuk latar belakang, Anda kan membahas di paragraf terakhir itu kan ada pernyataan dari permasalahan di atas gitu coba. Ya, ini Pak. Nah ya, maka berdasarkan permasalahan di atas, tapi saya nggak ngelihat masalahnya mana gitu. Jadi masalahnya itu di mana gitu. Bisa nggak Anda jelaskan apa permasalahan utamanya? Kalau permasalahan utamanya sih Pak, mau sampai mencari... Anda perlu buat aplikasi ini dengan metode profile matching dan Mora tadi gitu. Untuk ini sih Pak, permasalahan intinya itu kan untuk mencari seorang engineer yang berkompeten Pak, tapi berdasarkan kriteria-kriteria nilai bobot yang sudah ditentukan oleh manajemen. Ya, Pak. itu kan caranya. Itu kan cara teknis pemilihan karyawannya kan ya. Maksud saya ada permasalahan apa sehingga Anda perlu membuat ini gitu. Kalau itu sebelumnya kan kita untuk proses rekrutmennya sendiri masih menggunakan jasa pihak ketiga, Pak. Oke. Tapi di sini emang belum saya sebutkan di mana. Nah, itu perlu Anda tuliskan ya. Jadi kalau masalah itu harus apa yang ada di sana gitu. Anda harus jujur ya. Jadi kalau Anda tulis pihak ketiga, nah Anda tulis pihak ketiga. Nah, ada apa dengan pihak ketiga kan gitu kan? Apa Anda ada ketidak? Ya saya nggak tahu. Misalnya mungkin Anda nggak cocok nih gitu kan? Teknis teknis perekrutannya misalnya gitu kan? Bagaimana gitu? Coba dijelaskan. Kalau manajemen sendiri sih Pak ya,
kalau untuk menggunakan pihak ketiga yang faktor dia untuk menghindari itu untuk apa mengurangi kos sih Pak. Bahkan kan kalau pakai sistem ini kita nggak perlu lagi pakai jasa pihak ketiga Pak untuk proses penilaiannya. Artinya lebih efektif dan efisiensi sih Pak. Oke, berarti membutuhkan biaya besar gitu ya. Memang Iya. perekrutannya per apa tuh? Per tahun Kalau atau per 6 bulan atau kalau triwulan atau gimana? Atau kuartal gitu? jadi proses tesnya itu ya Pak, yang saya maksud pakai pihak ketiga itu proses tesnya Pak. Tes itu Jadi tes apa maksudnya? iya ada dari tes psikotes. Nah, cuma kan kalau pihak ketiga ini yang biasa kita pakai itu untuk menilai apa pengambilan tes-tes psikotes, Pak. Jadi untuk satu satu calon pelamar itu yang kita ikutkan tes itu membutuhkan kos sekitar kalau di paket penawaran pihak ketiga itu 1,5 Pak untuk satu satu pelamar yang ikut tes psikotes di pihak ketiga. Nah, itu kan tidak sedikit, Pak. Kalau dikalikan 10 atau 20 lamar kan lumayan. Ya enggak gini ya, tapi kan kalau memang proses rekrutmennya mungkin setahun sekali gitu kan, Iya, eh, Pak. ya enggak, ya saya nggak tahu sih. Artinya kan mungkin nggak masalah gitu ya. Ya mungkin, saya mungkin karena saya nggak tahu gitu kan, ada yang lebih tahu harusnya. Eh, Terus kan kalau Anda sudah kerjasama dengan pihak ketiga pasti ada diskon lah gitu ya. Kan gitu Iya, kan. Saya nggak tahu juga ya. Masa itu satu orang dihitung 1,5 juta gitu kan? Ya kenapa nggak cari lembaga lain gitu kan artinya? Ya ini oke lah itu nggak makanya. Apakah itu inti masalahnya gitu? Karena kan gini loh, tidak gini, artinya gini. Mekanisme rekrutmen kan ada sendiri ya. iya, Kalau Pak. Anda kan saya nilai Anda pengembang aplikasi lah gitu kan. Yang sesuai dengan permintaan kebutuhan dari PT Anda lah. Kan gitu kan ya. Tapi ada di mana mekanisme-mekanisme yang seperti standar seorang karyawan itu diterima dengan standar psikologi kan Anda nggak ya menurut saya bukan bidang Anda gitu. Iya, Kan gitu kan. Jadi iya, Pak. instrumen pertanyaannya itu kan karena kan gini ya, kalau ini pemahaman saya gitu ya, ini pengetahuan saya, kalau kalau orang di psikotes itu kan ada misalnya disuruh menggambar gitu kan, menggambar orang gitu kan, terus misalnya ada TPL lah, ada mengenal apa, mengenal misalnya bentuk gitu, apa sih namanya ya, lupa saya. Warteg tes itu, Pak. Iya intinya psikotes, artinya pengetahuan ruang sehingga saya pengetahuan matematika dasar. Nah itu apakah Anda bisa support gitu? Tadi kan kalau saya baca di kriteria itu kan nggak memasukkan aspek itu yang dari pihak ketiga support gitu. Iya nggak? Tapi saya masukin di batasan masalah hanya Ya itu hanya Anda oke, pengalaman kerja IPK nggak kan gini. Kalau ini kan standar CV kan, iya, ya Pak. kan? Jadi kalau kurikulum ya saya nggak tahu di standar tempat Anda. Maksudnya saya nanya nih ya. Nanti gini, apakah kalau seseorang melamar ke kantor Anda itu apa yang harus dokumen apa yang harus dikirim apa coba? Anda bisa tahu nggak? Kalau dokumen Iya, dijelaskan apa aja, Pak ya? iya. Apa coba? Anda tahu nggak? Jadi seorang karyawan ingin ngelamar nih di kantor Anda nih. Apa saja yang harus dikirim dokumennya? Itu mungkin kayak seperti apa? CV atau Ya nggak, Anda ijazah. nggak tanya ke HRD. Anda kan saya baca di apa tadi tuh? Di wawancara tuh ya. Anda kan Iya, Pak. udah tanya ke HRD itu. Ini saya udah baca ya proposalnya. Itu perlu dilampirin di sini juga, Pak, di proposalnya. Ya kan gini, sekarang gini nih. Anda kan membuat aplikasi ini untuk coba sekarang tujuan Anda bikin aplikasi apa dulu? Kan untuk memilih satu ya. Coba Anda lihat. Iya, Nah, poin 2 itu tuh batasan apa tuh? Penyeleksian tahap awal kan? iya, Pak. Ya kan batasan besar poin 2 penyeleksian tahap awal satu. Nah, saya nggak tahu nih penyeleksian awal ini maksudnya apa. Kan gitu kan? Yang Anda mau diupload tahapnya sama gitu. itu, Pak.
Gimana? Iya. Yang tahap awal itu administrasinya sih, Pak. Yang pada saat dia penguploadan CV, ijazah, sertifikat, Ya, sama tadi kan saya surat. tanya Anda, makanya apa yang dibutuhkan seorang karyawan untuk submit? Anda sendiri masih mungkin gitu loh. Maksudnya yang jawab itu mungkin. Benar nggak tadi? Iya, ya. Iya, Jadi ya. bingung gitu. Kalimat saya salah, Pak. Iya, artinya kan Anda kan sudah tulis ya. Kalau kalau pemahaman saya ya, standar itu kan biasanya CV gitu kan. Iya, Pak. Kurikulum vitae. Ini saya bicara standar nih ya, kurikulum vitae, terus ada misalnya ya ijazah lah. Pasti kan ini kan kita bicara standar ya, pasti minimal S1 misalnya. S1 jurusan apa gitu kan, Iya, dengan Pak. IPK minimal berapa gitu. Kemudian baru pengalaman kerja misalnya. Ya mungkin ada sertifikasi apa segala macam ya. Surat Nah, paklaring biasa pengalaman. gimana? Kalau pengalaman kerja, lampirannya surat paklaring biasa dari kantor Ya nggak apa-apa. sebelumnya. Ya nggak apa-apa. Saya kan eh, 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 ya nggak kan itu kan surat keterangan kerja. Mungkin punya pengalaman project-project misalnya gitu lah. Project-project barangkali ya yang memberikan added value aja sih ke perusahaan yang baru nih. Oh ini ternyata orang ini kandidat ini sudah pengalaman misalnya. Ini kan saya cuma contoh gitu. Atau sekarang melampirkan di link apa LinkedIn itu ya. LinkedIn. Iya, Pak. Itu kan edit value lah menurut saya gitu. Iya. Terus terang saya nggak tahu, ini kan cuma pemahaman saya seperti itu ya. Makanya saya tanya ke Anda apa syaratnya gitu loh untuk submit gitu kan. Iya kan? Artinya kan Iya. itu kan jadi seleksi awal setahu saya. Iya, Pak. Dokumen. Betul, Pak. Jadi dokumen itu kan oh ini kelengkapannya nih misalnya ditanya ijazah S1 tapi ijazahnya nggak ada, ya udah langsung digeser gitu. Nggak perlu diperiksa lagi menurut saya karena secara desk evaluation udah nggak memenuhi kan gitu kan. Nah itu Iya, Pak. makanya yang saya tanyakan itu adalah yang Anda maksud dengan penyeleksian tahap awal itu apa gitu. Kalau Kalau tahap awal itu pada saat si pelamar ini upload ini, Pak, upload beberapa dokumen-dokumen administrasi yang ditentuin sama perusahaan. Yang tadi Bapak sebut tuh kayak semacam CV, ijazah, ya surat udah terus paklaring oke, atau Anda link. yang di Mora tadi apa itunya? Eh, Indikator penilaian tadi yang di Excel tadi itu apa di data Anda Oh, tadi itu. Mora. Nah, coba. Saya pindah dulu nih, Pak. Oke. Ini, Pak, Mana tim Mora tadi? ini Mora, Pak. Nah, itu pengalaman kerja ya. Iya, Terus Pak. apa lagi? Sertifikat, IPK, oke. Mana CV mana nggak ada sih. Kalau Kelengkapan dokumen loh maksud saya. Jadi kan kalau kan gini ya biasanya kalau ya ini kan versi saya lah pengetahuan saya mungkin di kantor Anda beda lah. Jadi kan ada namanya desk evaluation ya. iya, Desk Pak. evaluation nanti artinya desk evaluation itu mengecek standar dokumen dulu gitu. Kalau seorang secara dokumen itu sudah tidak lengkap gitu, berarti nggak memenuhi kan. Jadi langsung nggak perlu diseleksi lagi menurut saya, langsung ya udah nggak dihitung menurut saya. Misalnya nih syaratnya CV harus ada ijazah S1, transkrip, sertifikat, keterampilan. Nah, ternyata ijazah S1-nya nggak ada. Ya sudah, nggak perlu dimasukkan di sini langsung secara ini dinilai Tereliminasi, Pak. gagal ya gitulah. Kan gitu kan. Oke lah itu ya. Jadi nah pengalaman kerja ini kan juga indikatornya oke lah pengalaman kerja. Ya udah, tapi kan pengalaman kerja berarti ini Anda hitung dari tahun ya. Iya, Pak. Parameter Tahunnya ya, bukan penilaiannya. misalnya relevansinya enggak ya. Dia pengalaman kerja tapi relevansinya di yang kantor Anda yang baru itu enggak. Oke lah nggak apa-apa lah. Gitu lah maksud saya Anda sesuaikan dengan HRD tadi sih sebenarnya spesifikasinya, mungkin HRD punya standar tertentu gitu kan gitu kan. Iya, Jadi Pak. misalnya dia punya pengalaman kerja tapi di kantornya barangkali kan mereka kerjanya sebelumnya di kantor yang berbeda, bukan di bidang kelistrikan gitu, bukan maksudnya perusahaan tersebut nggak di bidang listrik tapi dia kerjanya di bidang listrik kan bisa aja kan gitu ya. Mungkin tadinya yang saya baca tadi misalnya dia ahlinya di PLC gitu tapi
eh, apa namanya, pengalaman kerja awalnya mungkin nggak di PLC lah misalnya. Kan bisa aja kan ya. Iya Udah bisa lah, aja, itu Pak. terlalu teknis lah. Maksud saya eh, itu sih yang saya maksudkan tadi dengan apa namanya, eh, standar desk evaluation-nya ini belum kelihatan nih kalau menurut saya nih. Gitu sih ya. Standar dari desk evaluation-nya satu. Eh, kriteria indeks. Nah, ini ada surat keterangan sehat ya. Tinggi badan. Oh, kan nah ini juga apakah ada hubungannya antara orang sehat dengan tinggi badan ya? Saya bingung nih. Kalau di surat keterangan sehat biasanya kan tercantumnya tinggi, berat gitu ya, Pak. Nah, ini Ya, saya Anda kan hanya ukur tinggi badan ya, buat saya kan jadi nggak standar ya. Ya, coba kita yang paling sederhana saja nih ya. Yang sederhana itu misal gini, kita perpanjangan SIM ya. Karena setahu saya kalau perpanjangan STNK itu, ini saya menjelaskan yang paling singkat lah. Gitu. iya, Kan Pak. kalau SIM itu kadang-kadang kan seperti hanya standar saja lah gitu ya. Biasanya itu setahu saya betul tinggi badan, berat badan paling hanya sama tekanan darah udah, Iya, ya kan? 3 itu, Pak. Ini pengetahuan saya nih. Tensi. Jadi mereka ya buat sekedar ini aja lah, yang penting udah periksa gitu. Nah kalau Anda kan tinggi badan itu kan bukan indikator orang itu sehat, benar nggak? Kalau berat badan masih bisa ya. Tinggi badan, Iya, iya. berat badannya kalau nggak seimbang berarti ini kurus misalnya tuh ya. Atau kalau tekanan darahnya tinggi berarti nggak sehat gitu. Itu ya, jadi menurut saya indikatornya tolong di ini sih, Tambahin, Pak ya. tolong lebih di iya kalau bisa misalnya tinggi badan. Buat saya sih kalau tinggi badan tuh mungkin Anda lebih ngukur gini, berat badan ideal misalnya. Tinggi badan dengan berat badan saat itu, berat badan idealnya gitu. Tapi ya gimana ya, susah ya. Iya, kemarin saya ngecek di IMB itu yang indeks. Ya IMB benar. Karena standar standar berat badan ideal juga beda-beda sih standarnya. Iya, Pak. Nah, tuh terus mungkin tadi tekanan darah dimasukkan gitu. Nah, itu Tinggi ya, badan, saya kan berat, sama tensi ya, Pak. kelamaan nih, takut kepanjangan saya. Terus apa lagi tadi? Nah, terus tadi eh, ya itu tadi masalahnya belum kelihatan sih. Nah, ini kan tidak ada hubungannya dengan tadi yang proses selanjutnya misalnya tadi eh, standar psikologi. Nah, Anda nggak bahas psikologi di sini. Iya, Jadi pihak karena ketiga tetap dibatas. diperlukan menurut saya. Benar nggak? Jadi ya itu loh. Ya, nggak ini saya cuman ini ya. Anda secara konteks sudah oke. Cuman kalau saya melihat begini masih diperlukan pihak ketiga gitu. Yang lebih ahli ya. Karena kan kalau kecuali di kantor Anda punya pihak HRD sendiri yang mereka memang punya ahli psikologi sendiri yang mengurus seseorang itu dianggap mampu secara apa ya namanya psikologinya ya psikologi macam-macam ya dari Iya, Pak. kecerdasannya dari kemampuan berkomunikasinya macam-macam lah gitu ya aspek-aspeknya gitu kan Iya. kan gitu jadi kalau tadi Anda nyebut masalahnya karena kos jadi nggak tepat gitu ya kan ini saya coba mengini aja lah merumuskan kira-kira Anda mungkin masalahnya bukan itu gitu kalau biayanya besar kalau Anda mekanisme begini nggak ada aspek psikologi di sini nggak ada aspek tidak ada aspek karena gini loh, kan kadang kan rekrutmen itu kan ada yang sifatnya kolektif ya, soal saya nih ya, ada yang sifatnya kebutuhan user gitu kan ya. Iya, Kalau Pak, kebutuhan betul. user kan biasanya mungkin HRD nggak terlalu, mungkin bisa aja HRD terlibat enggak. Biasanya kalau user itu yang manggil tuh justru yang ingin make gitu, Iya, langsung dites departemen. misalnya, gitu kan ya. Iya, Ada yang betul, gitu Pak. kan. Jadi misalnya Departemen terkait. di departemen Anda ini butuh PLC, ahli PLC. Nah, gitu kan, buka Iya, lowongan aja langsung gitu. iya. Ya udah mereka langsung jadi CV-nya dikirim ke sana langsung ya dia baca langsung sekalian wawancara gitu terus dites Betul, langsung Pak. kan Iya, diterima ya udah diterima gitu ada yang begitu kan ya nah iya, itu makanya kan beberapa, Pak. ada dua itu makanya kan kalau yang mekanisme Anda ini sebenarnya saya lihat ini sifatnya kolektif nih mungkin tadi yang disebutkan oleh Pak Adam itu nggak hanya software engineering ya tadi apa Iya, software engineering tapi
mungkin ada bagian lain yang membutuhkan karyawan sekalian gitu. Yang non engineering ya Pak. Ya, non engineering lah istilahnya apa. Itu yang masih belum lihat ada fokus permasalahan utamanya di mana gitu. Karena tadi saya baca Anda di tujuan apa, di manfaat apa tuh. Jadi nggak connect lagi gitu. Coba di slide-nya deh. Ini pertanyaan terakhir ya. Yang mana Pak? Di slide. Di PowerPoint Pak. Iya, PowerPoint. Ya, jadi menurut saya itu ya, difokus dulu permasalahan utamanya apa, terus karena kalau saya lihat ini Anda masih perlu si pihak ketiga nih kalau menurut saya. Tapi Kecuali memang Anda menafikan pihak ketiga, artinya nggak diperlukan tes psikotes, nah psikotes ya, nggak perlu, nggak bisa baru. Jadi memutuskan nih perusahaan nggak memerlukan protes sepanjang standar yang Anda buat mampu, terus wawancara dengan departemennya oke gitu, ya udah diterima. Nah, itu bisa. Nanti mungkin mereka disuruh tes sendiri di luar, kan bisa kan barangkali. Jadi mereka bayar sendiri gitu. Nilainya nanti perusahaan yang ada standarnya, oh begini berarti ya terserah perusahaannya mau terima apa enggak gitu. Itu bisa juga, dia enggak terbebani dengan biaya psikotes. Mana? Kan gitu kan, bisa juga strateginya begitu. Ya kembali lagi ya ke perusahaan Anda juga gitu, kebijakannya sih. Karena kan mereka yang memiliki kebutuhan dan memiliki pengetahuan. Iya Pak. Jadi lihatnya saya lihat ini malah salah, sorry. Coba tujuannya, banget ya. Tujuan pemanfaatnya. Nah, manfaatnya nggak connect tuh, mempermudah pelamar kerja untuk mendaftar pekerjaan secara online. Nah, ini lagi. Manfaatnya harusnya di kantor Anda ya, bukannya di pelamar. Oh, manfaatnya di Loh iya, perusahaan ya kan Pak. Anda bikin aplikasi kan buat perusahaan Anda. Iya Pak. Nomor 2 betul. Tapi tadi kembali lagi mekanisme itu yang tadi saya tanyakan ke Anda, cost itu masalahnya yang belum bisa terjawab kan. Nah, mungkin bisa juga masalahnya tadi, nah itu saya ya Anda belum kelihatan ya tadi masalahnya apa. Terus tadi saya baca ada random apa gitu ya. Saya Oh bingung iya, itu ke Anda tuh. Kok bisa random gitu? belum berdasarkan dari nilai kriteria. Ya sekarang lu akal nggak? Saya karyawan terus udah tahu saya butuh PLC, masa saya random gitu. Agak pernyataan itu agak buatnya agak aneh gitu. Mana coba ada nggak di sini? Yang random-random itu ya Pak. Saya baca tuh. Jadi Oh ini Pak. bias gitu. Iya, aneh. Iya. Proses jabatan sudah lulus di tes awal masih dilakukan random. Gimana ya maksudnya random gitu? Oh iya. Bingung deh. Bisa nggak jelasin yang Anda maksud dengan random itu? Kalau penentuan posisi jabatan. Aneh Nah kan? Kalau kalau random kan aneh kan? Acak iya gitu. Pak. Iya. Nggak mungkin nggak random? Nggak mungkin lah. Ahli lagi. Posisi jabatan lagi. Mungkin nggak random? Nggak mungkin kan? Iya Pak. Itulah. Jadi Anda tolong dispesifikkan lagi masalahnya. Biar Anda bisa mengarah ke aplikasi Anda itu bisa diterapkan gitu. Kalau memang tadi misalnya proses rekrutmen psikotesnya nggak perlu ya, dinilai nggak perlu ya nggak usah. Itu akan cost-nya nggak ada pasti. Iya Pak. Kan gitu kan? Mungkin Anda kan ada masa percobaan tuh 3 bulan. Nah, kalau mereka pada saat 3 bulan dinilai nggak bisa memenuhi standar yang dibutuhkan ya kan ada mekanisme lain lah ya. Gitu kan. Jadi bisa dilihat saat masa percobaan gitu. Oke, cukup sih itu aja ya. Oke. Makasih Pak Adam, mohon maaf kelamaan. Iya Pak, baik Pak. Sudah dapat poinnya ya, Noval ya, dari Iya saya Pak. dan dari Pak Andi ya. Siap. Sudah Pak. Iya, ya sudah ditutup aja. Ya Pak Adam dan Pak Andi, terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti lembar revisinya bisa dilihat di link yang ada di jadwal ya. Oh ya Pak, nanti saya tulis. Ya. Yuk, selanjut siapa? Mary ya. Mary, silakan Mary. Iya Pak, Mary saya Fang. langsung share screen ya Pak. Ya, Sudah terlihat di layarnya ada PPT. ada sudah. Oh ya, baiklah. Saya mulai ya Pak. Perkenalkan, nama saya Mary Franklin dengan NIM 2018-30074. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang judul skripsi saya, yaitu Sistem Informasi Analisa Peternakan Ayam Petelur untuk Monitoring Kesehatan Kandang. Di isi presentasi ini saya memaparkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, dan batasan masalah. Latar belakang. Teknologi pada zaman sekarang sudah semakin berkembang, semakin banyak materi yang kita ketahui, maka semakin banyak pula aplikasi yang kita akan lakukan untuk mengembangkannya. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan atau membantu masyarakat. Mengingat tingginya permintaan dunia akan pangan, produksi unggas dan produksi petelur ayam, dan juga ada kekhawatiran yang berkembang bahwa burung harus dipelihara. Di sini burung itu termasuk dengan unggas, jadi seperti ayam juga dan burung yang dipelihara, jadi harus dipelihara dalam kondisi yang mendukung kesejahteraan hewan. Kondisi lingkungan dari rumah penangkaran harus dipertimbangkan, terutama suhu, kelembaban relatif, konsentrasi amonia di udara, dan luminositas. Karena produktivitas berkaitan dengan kondisi lingkungan di mana burung dibesarkan. Penting untuk disebutkan bahwa pemantau variabel-variabel tersebut perlu sering dilakukan sehingga produsen dapat melakukan intervensi lebih cepat. Perubahan iklim akan berdampak besar pada manusia, produksi tanaman, dan produksi peternak. Karena variasi utama dalam iklim seperti suhu tinggi di daerah tropis, tekanan panas berkembang sebagai perhatian utama dalam industri unggas. Seperti manusia, hewan di peternakan unggas juga dapat menderita stres. Heat stress dapat diamati di musim panas atau musim kemarau. Faktor-faktor yang mempengaruhi heat stress adalah sinar matahari, penyinaran termal, kelembapan suhu udara, dan pergerakan udara. Faktor yang sering penting yang mempengaruhi heat stress adalah suhu dan kelembapan. Lapisan dalam peternakan unggas dikatakan mengalami heat stress jika mendapatkan masalah dalam menyeimbangkan produksi panas dan kehilangan panas dari tubuh. Heat stress dapat terjadi pada semua umur lapisan pada unggas. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem informasi yang dapat menampilkan nilai hasil dari variabel tersebut serta mengetahui keadaan peternak unggas agar tidak terjadinya heat stress. Rumusan masalah. Pertama, yaitu adalah bagaimana menampilkan data dengan rapi dan nyaman dilihat. Kedua, bagaimana menilai hasil dari variabel tersebut. Ketiga, bagaimana melihat variabel yang paling sering perkara. 4. Bagaimana menentukan rentang waktu yang baik untuk memperbaiki variabel. 5. Bagaimana mengetahui dan mencegah heat stress. Tujuan manfaatnya yaitu adalah menampilkan data dengan rapi dan nyaman dilihat, untuk menilai hasil dari variabel yang baik atau yang buruk, untuk memantau variabel yang paling sering perkara, dan untuk mengetahui rentang waktu yang baik dapat diperbaiki variabel sebelum dinilai buruk. Dan juga yang terakhir adalah untuk mengetahui dan mencegah heat stress. Batasan masalah. Penyajian informasi meliputi informasi peternakan, informasi kandang, dan informasi variabel. Yang kedua adalah pengelolaan informasi kandang agar mendapatkan nilai kondisi lingkungan peternakan unggas yang baik dan juga tidak terkena heat stress. Terima kasih. Iya Pak, sudah Pak. Sudah. Iya. Kamu mau bikin apa? Saya mau buat sistem informasi Pak. Oh, sistem informasi. Iya. Gunanya buat apa? Untuk menilai dan memantau dari variabel-variabel yang dari kandang tersebut, Pak. Bagaimana caranya? Jadi
variabel-variabel seperti termometer dan maksud saya adalah seperti kelembapan dan amonitas itu akan diukur menggunakan IoT, tetapi saya tidak menggunakan IoT tersebut. Jadi saya hanya mendapatkan hasil dari data IoT tersebut. Setelah data itu masuk ke database, lalu saya akan kelola. Jadi data tersebut bisa real time, Pak. Bagaimana caranya mengukur variabel? Variabelnya apa saja? Variabelnya ada, tunggu sebentar, Pak. Ada kelembapan, ada amonitas, ada suhu, dan juga yang terakhir ada pencahayaan. Bagaimana cara mengetahui nilai dari variabel tersebut? Maksudnya gimana, Pak? Ya kan katanya mau kamu simpen nih di sistem informasi variabelnya. Ya, gimana caranya? Datanya itu bakal diambil dari dari IoT, Pak. IoT itu apa? Internet of Things. Gimana caranya Internet of Things mengambil data variabel tersebut? Karena itu itu dari ininya, Pak. Dari aplikasi dari ayahnya yang dapat mengambil data tersebut, Pak. Aplikasinya kayak apa? Aplikasinya belum dibuat, Pak. Cuman belum nanti ada mahasiswa lain yang bisa ngambil untuk skripsinya, Pak. Maksudnya gimana mahasiswa lain ambil skripsi? Jadi begini, Pak, saya dapat rekomendasi judul ini dari Pak Haji. Kata Pak Haji, nanti ada yang mahasiswa lain yang mengambil tentang Internet of Things ini, Pak. Jadi saya yang buat sistem informasinya. Iya, gimana ya? Kamu ditanya gini nggak bisa ya, bikin bingung kan? Gimana kamu membuat sistem informasi kalau data yang ingin kamu ambil itu kamu nggak tahu bagaimana cara ngambilnya? Jadi nanti dari saya nanti ntar membuat satu backend, Pak, yang dengan menggunakan ada URL API-nya. Nanti habis dari situ IoT tersebut bisa mengpost data ke URL tersebut. Ntar dari front end yang saya buat nanti get data dari database-nya, Pak. Kalau di standar skripsi ini nggak masuk. Yang kamu ajukan ini. Jadi kalau boleh tahu standar skripsi salah satunya harus ada metodenya, ya. Nah, kamu kalau hanya sistem informasi nggak ada metodenya nggak pasti ditolak gitu. Kecuali kalau kamu membuat perangkatnya sekalian, kemudian dianalisis, dikelola, dikontrol, dimonitor, baik melalui web maupun melalui mobile ya, gitu. Saya pikir kamu mau bikin alatnya juga, terus pengelolaannya juga, kemudian bagaimana mengontrolnya. Setelah itu, setelah mengetahui variabelnya, ya kan, variabelnya yang tadi panas, kelembapan dan sebagainya, itu ada aktuator atau kompensator untuk mengurangi hal-hal yang menyebabkan heat stroke tadi. Jadi gampangnya begini ya, kamu punya kandang ayam, katakanlah kamu pengusaha ayam, kamu ingin menghindari heat stroke kan gitu ya, latar belakang masalahnya. Terus kamu bikin alatnya dikasih sensor suhu, sensor kelembaban, kemudian sensor kecepatan angin dan sensor amonia dan sebagainya.
Dan kamu sudah melakukan studi, apa sih yang menyebabkan heat stroke, apa yang menyebabkan stres terhadap ayam. Oh, faktornya sekian. Faktornya misalnya suhu panasnya sekian, kelembabannya sekian, unsur amoniaknya sekian misalnya. Nah, itu ditangkap nih oleh sensor yang kamu pasang di kandangnya. Nah, setelah itu tidak cukup sampai di situ ya. Kalau kalau di sistem kontrol itu harus ada yang namanya kompensatornya yang dijalankan oleh aktuator. Oh, misalnya, wah udaranya panas ya, kelembabannya rendah, terus udaranya eh, tinggi suhunya. Oh, berarti kondisi kandang berarti panas, pengap gitu ya. Karena udah kering dan panas lagi. Nah, menurut studi yang dilakukan oleh para ahli perayaman, itu menyebabkan stres terhadap ayam. Nah, kamu sudah dapat nih datanya. Begitu dapat nilai yang akan menyebabkan head stress, kemudian ada alatmu yang lain yang mencegah head stress. Misalnya ada fan ya, ada apa itu eh, spray ya, spray air dan sebagainya untuk meningkatkan kelembaban, kemudian untuk mendeteksi misalnya kebersihan dan sebagainya. Nah, seperti itu lebih lebih bagus ya daripada sekedar sistem informasi gitu. Seperti itu yang kita inginkan begitu. Jadi harus harus lengkap lah ya, lengkap. Jadi ada softwarenya, ada perangkat kerasnya. Itu kalau mau kamu skripsi di bidang IoT. Itu namanya juga IoT kan Internet of Things, berarti dikendalikan oleh jaringan, dihubungkan oleh jaringan. Gitu. Masa kita mau mengontrol melihat kondisi ayam harus datang ke kandangnya ya, padahal katanya kandangnya sudah berbasis IoT misalnya gitu. Nah, kan nggak pas gitu. Itu Mary Mary ya. Iya, Pak. Nah, gimana? Silakan dipikirkan Eh, lagi. Kalau saya analisa tentang ininya boleh, Pak? Tentang bagaimana untuk mencegah heat stroke-nya. Apa yang dianalisa dan bagaimana cara mencegahnya gitu. Dari data-data saya bakal cari ininya, Pak. Eh, Kalau eh, ingin bikin alat sekalian sama pengolahannya, jadi nggak separuh-paruh. Nggak apa-apa, dan saya kira itu bisa, itu mudah, itu nggak begitu sulit ya. Jadi saya nggak ada alatnya, bukannya apa, Pak? Ya beli, murah kok sensor paling 5.000, ini kemudian Arduino 75.000, kemudian koneksi ke internetnya ke Arduino LAN card-nya sekian ribu gitu. Gitu. Eh, Ya, gimana? Itu kalau dari saya ya, menurut iya, saya ini kalau hanya sekedar sistem informasi nggak ini belum masuk ya, Pak ya? belum masuk. Kecuali kamu ingin bikin ini, ya ini sekalian saya usulin deh. Misalnya mendeteksi tingkat kebersihan kandang ayam. Loh, pakai apa? Ya pakai ini, kamera. Loh, kameranya diapain? Loh, kameranya dikasih algoritma. Algoritma apa? Image detection. Image detection yang bagaimana? Ya banyak metode. Dia nanti dia bisa tahu dari image detection kandang ini kotor apa enggak ya. Ini perlu dibersihin apa enggak atau mendeteksi ayam sakit dan ayam sehat misalnya. Nah, itu namanya skripsi yang ada metodenya. Atau misalnya mendeteksi eh, telur sehat dan telur yang tidak sehat berdasarkan kamera misalnya ya dengan sistem yang ada di situ. Misal, oh ini terdeteksi telur yang sehat, yang ini nggak sehat misalnya. Itu kamu eh, membuat alat untuk eh, pensortir telur. Nah, alat pensortir telur. Jadi yang nggak sehat, yang terdeteksi tidak sehat langsung dipinggirin, yang sehat dilurusin gitu. Kayak si punya Samuel kemarin mendeteksi buah apel ya di peternakan di perkebunan apel. Ya, seperti itu. Jadi ada metodenya, ada programmingnya juga. Nah, itu udah masukan loh tadi.
Ya, coba mungkin Baik Pak Pak, Andi, saya Pak Andi ada eh, masukan mungkin. cari metode. Baik, terima kasih Pak Adam. Ya, saya setuju ya dengan Pak Adam ya. Jadi kalau saya baca proposal Anda tadi satu ya, jadi eh, saya belum melihat adanya fakta juga ya, apa namanya, yang Anda maksud dengan variabel tadi juga belum jelas gitu ya. Dari tadi tujuan-tujuannya juga tidak kelihatan karena Anda studi kasusnya juga tidak ada gitu. Harusnya ada misalnya di peternakan ayam di mana gitu. Karena kan ini kan Anda bicara peternakan ya. Jadi menurut saya bagusnya ya Anda kan sulit lah kalau misalnya Anda hanya misalnya punya ayam 1, 2, 3 kan beda ya dengan memiliki ayam yang peternakan gitu. Pasti beda lah. Harus punya tempat khusus, harus lingkungannya tadi kebersihannya dijaga, kemudian temperaturnya yang tadi Anda jelaskan ya. Cuma memang Anda kurang tajam gitu. Ya coba saya tanya Anda pernah ke peternakan ayam nggak? Belum Pak. Nah itu, kalau Anda belum ke peternakan, bagaimana Anda bisa ingin membuat informasi peternakan yang Anda sendiri belum pernah ke peternakan ayam. Kan gitu kan ya. Jadi uh, uh, ya uh, terus Anda tahu bagaimana mengetahui bahwa sebuah kandang itu sehat gitu? Tahu nggak standarnya? Jadi Eh, kandang, ke nah ini saya bicara peternakan ya, bukan Ya baik bukan Pak. bukan apa uh, bukan orang memelihara ayam hanya 5, itu kan bukan peternakan lah sifatnya. Kalau saya peternakan itu artinya memang ada kandang yang ukurannya besar gitu, ayam jumlahnya banyak gitu ya, dan mereka memang ingin menjual gitu. Jadi kita bicara bisnis lah gitu ya. Artinya bisnis nih, karena kalau ayam sakit banyak yang mati, rugi gitu. Jadi mereka memang serius gitu ya. Kalau hanya kita mungkin memelihara ayam 1, 2, 3 kan mati ya nggak ada dampak lah gitu ya. Nah, Anda tahu kira-kira sebuah kandang ayam itu disebut sehat jika standarnya nih ya, apa tahu nggak? Apa? Ya tadi Anda nyebutnya variabel apa saja yang menyatakan bahwa sebuah kandang itu sehat gitu. Tahu Anda? Eh, eh, Seperti temperatur dan kelembapannya atau bagaimana Pak? Iya, saya tanya gini aja. Sebuah kandang disebut sehat jika gimana? Kandang peternakan ayam loh. Bersih Pak. Bersih ya, bersih itu indikatornya juga harus gini ya. Karena gini, bersih ya, kalau serang disapu itu kan juga bersih ya. Kandangnya disapu nih, bersih nih, tapi bersih kalau yang lainnya nggak bersih, oke lah, bawahnya bersih nih, tapi secara udara nggak bersih gitu, kan susah ngukurnya. Ya. Maksud saya yang ada standar dari misalnya dari departemen apa ya, pertanian gitu kan, peternakan maksudnya departemen pertanian tuh ya, dan perikanan gitu loh. Itu sih, jadi artinya gini, saya tahu Anda punya standar, Anda sudah tahu nih standar sebuah kandang sehat itu apa gitu. Gitu. Terus tadi betul ya, kalau Anda ingin mengambil data variabel, ya Anda kan harus ada datanya tadi. Makanya datanya itu apa tadi kan? Contoh temperatur misalnya, Anda ngambil temperaturnya dari mana gitu. Misalnya Anda tadi buat informasi sendiri, ya temperaturnya dari mana dapatnya gitu. Kalau teman Anda skripsi kan, apakah menjamin nanti teman Anda, kan ini kan paralel ya, kan kerjanya paralel kalau skripsi kan. Kalau teman Anda nanti belum selesai misalnya, nih teman Anda belum selesai nih alatnya gitu misalnya, datanya belum keluar, Anda mau dapat data dari mana? Ada sampel datanya Pak. Ya nggak bisa lah. Sampel datanya dari mana coba sekarang saya tanya. Sampel datanya dari mana? Anda bukan bicara sampel, Anda harus bicara data sungguhan kalau menurut saya. Harus kandang betulan kalau menurut saya. Loh, Anda kan mau bikin informasi untuk pengawasan pengamatan kandang yang sehat kan? Ya Artinya betul Pak. harus ada case study tempat yang memang peternakan yang betul kalau menurut saya ya. Jadi real case gitu. Bukan sampel, bukan data sampel.
Ya data sampel pun kan itu kan cuma teknis ya, ada populasi, ada sampel artinya. Tapi datanya data real. Sampel itu kan data real ya. Cuman jumlahnya tidak sesuai dengan populasi lebih sedikit dari populasi. Ini kalau mau bicara sampel menurut saya. Kalau yang memang dimaksud itu ya. Yang ada maksud sampel apa? Yang ada maksud dengan sampel itu apa? Bisa diambil dari data yang ini, Pak. Apa? Data apa? Saya bisa lihat dari data dari internet juga gitu, Pak. Ya nggak bisa dong. Nggak bisa ya. Ini kan kalau menurut saya ini Anda harus data yang memang dicuplik dari data sebenarnya sebuah kandang gitu. Diambil gitu ya. Jadi Anda harus ke peternakan ayam. Peternakan ayam, betul sih tadi bagusnya Anda sekalian buat alat IoT-nya gitu ya. Jadi, nah Anda tanya dulu sebuah kandang yang dinyatakan kandang sehatnya apa gitu. Nah, tadi saya tanya Anda cuma belum bisa menyebutkan dengan detail ya gitu. Artinya Anda belum mengetahui masalahnya gitu. Terus masalahnya juga nggak kelihatan kan? Masalahnya apa sekarang? Kan nggak ada juga. Ya kan? Kalau dinyatakan kandangnya nggak sehat, emang Anda punya kandang gitu? Kan nggak punya kandang. Gitu ya. Coba kalau saya tanya permasalahannya apa? Ada nggak masalah? Permasalahannya untuk mencari ini, Pak. Untuk mencari apakah suatu peternakan itu ada heat stress-nya dan juga uh, waktu waktu sebelum temperatur atau kelembapan itu dinilai buruk itu sebelum terjadi ada itunya kita bisa mengetahui. Ya Anda tahu itu dari mana sekarang saya tanya? Ya, yang saya bilang Pak itu dari dataset. Internet gitu? Iya. Ya nggak bisa. Itu Anda harus pakai data Iya, yang ada baik, Pak. nggak bisa dari internet. Karena itu harus data yang Anda ambil dari sebuah peternakan kalau menurut saya sih tepatnya gitu. Jadi data Anda tuh gini loh. Jadi yang Anda ukur itu sesuai dengan kondisi sebenarnya gitu. Sebuah peternakan ya, bukan ngambil dari internet gitu. Anda tahu dari mana sih sumber ini? Baca di mana Anda? Dapat proposal ini, dapat judul ini gitu. Maksudnya data-data Anda tadi tulis variabel, head stress itu dari mana tuh? Rekomendasi dari Pak Haji, Pak. Ya, tapi kan Anda kan sengaja baca juga kan? Iya. Ya, baca apa? Dari jurnal dan artikel. Mana jurnalnya nggak ada? Jurnal apa? Maksudnya, Pak? Jurnalnya? Mana jurnalnya? Judulnya apa, ingat nggak? Dalam bahasa Inggris, Pak. Ya udah, bahasa Inggris judulnya apa, ingat nggak? Nggak apa-apa bahasa Inggris. Ya, tunggu sebentar, Pak. Jangan lama-lama ya, 1 menit ya. Ya, itu tunggu sebentar. Coba ditampilkan. And Coba ditampilkan aja, ditampilkan. iya. Ini, Pak. Oh, dari Elsevier ya, dari Send Direct ya ini ya. Oke. Iya, betul. Apa tuh judulnya apa tuh dalam bahasa Indonesia coba? Monitoring di tunggu sebentar, Pak. Ya ini papernya bagus nih ya. Iya. Ya cuma Anda, saya ini kan bahas Internet of Things ya konsep. Iya. Apa? Artinya apa? Tunggu sebentar, Pak. Saya satu kart ada yang Apa judulnya apa? Bagus loh itu jurnalnya. Ya jurnalnya bagus tuh Pak. Bagus.
Oh ya, monitoring di lingkungan perkandangan ayam menggunakan instrumen yang dikembangkan dari Internet of Things. Ya, ini bagus nih ya. Berarti peternakan ayam kan? Iya. Iya, berarti Anda peternakan ayam. Coba di slide coba itunya, papernya. Coba Anda lihat nih. Terus coba agak diperbesar dikit gitu loh. Ya, oke. Coba Anda lihat tuh, kan ada hardware-nya kan? Coba Tuh, tuh. ada hardware-nya kan? Nah, ada di HT22 tuh ya. Ada ISP. Ini betul nih, murah nih Pak Adam ya. Iya, murah tuh, Pak. Murah ini tuh. Wemos ini Anda Tuh, bisa ikutin nih. Kan boleh ngikutinnya ya Pak ya? boleh. Nah, kalau ini ada paparnya betul nih, bagus nih. Itu rumusnya udah ada tuh, detail tuh ya. Hmm. Berarti kan bikin alat Anda. Kalau mau. Setuju kalau bikin alat ya Pak ya? Setuju, tinggal Saya kita bilang. mengidekan, tambahin webcam, buatkan grafik seperti ini, kemudian buatkan aplikasi mobilnya untuk bisa dimonitor melalui HP dan sebagainya, Ya, gitu. Nah, cakep dah. ini bagus ini. Itu ada peternakannya tadi itu. Lihat kan ada peternakannya kan, coba scroll ke. Nah, ini kan peternakan nih. Satu aja ya, nggak apa-apa. Anda peternakan yang dekat rumah Anda aja, tapi benar-benar peternakan satu aja buat studi case-nya, buat mencoba alat Anda tadi. Gitu loh. Kalau itu saya oke lah gitu ya Pak ya. Iya, nah, ini ada outputnya, ada Buat jelas gitu grafiknya. grafiknya. Betul. Kalau kamu bikin kayak gini, jago ini kamu. Bisa programming, bisa hardware ya. Nggak lama kok belajar IoT itu nggak lama. Itu aja sih dari saya, Franky. Jadi kalau sekarang menurut saya memang Anda juga memang belum sih ya, belum tadi dijelaskan Pak Adam belum memenuhi standar apa namanya skripsi ya. Itu sih. Gitu aja ya, Franky ya. Tolong diperbaiki lagi gitu proposalnya ya. Baik, Pak. Oke. Makasih Pak Adam. Baik Pak, terima kasih. Nanti dilihat ininya ya, lembar revisinya ada di link yang ada di jadwal ya, yang di baris pertama itu. Sama rekamannya ini juga saya sertakan di sebelah kanan penguji. Terima kasih Pak Andi dan mahasiswa. Kita Ya Pak. akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.